Shalom, selamat pagi semuanya. Mengucap syukur hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi apapun kita mesti berdoa. Menghadapi situasi yang menyenangkan ataupun menyedihkan, Alkitab tetap mengajar tetaplah berdoa. Nah, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, Bapak Ibu sudah berdoa, tapi ternyata jawaban Tuhan belum datang. Tapi malah keadaan sepertinya semakin memburuk. Nah, hari ini saya ingin sharing satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1-10. Kalau Bapak Ibu pernah ikut sekolah minggu pada waktu kecil, pasti sudah pernah mendengar bagian ini. Atau kalau Bapak Ibu sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, paling tidak sudah pernah baca bagian ini ya. Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini ialah when the situation gets worse, atau ketika keadaan memburuk. Nah Bapak Ibu, bagian yang akan kita pelajari ialah pasal 3, karena pasal 3 ini cukup panjang, jadi nanti kita akan baca beberapa ayat saja ya. Pasal 1, Daniel pasal 1 itu menceritakan bahwa sekitar tahun 610 Masehi, kerajaan Israel yaitu kerajaan Yehuda itu diserang oleh kerajaan Babel. Nah Bapak Ibu, pada waktu Rehabeam, anak dari Salomo, cucu dari Raja Daud, itu sekitar tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Bapak Ibu jangan lupa bangsa Israel ada 12 suku. Nah satu ialah kerajaan Israel di utara dengan ibu kotanya Samaria, itu ada 10 suku. Kemudian kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem ada 2 suku. Nah yang diserang oleh Raja Nebukadnezar ini ialah kerajaan Yehuda. Nah Bapak Ibu, ini peristiwa terjadi 600 sebelum Masehi. Berarti kalau dari sekarang kita tarik mundur itu 2624 tahun yang lalu. Tentu saja bangsa Israel tidak punya peralatan perang secanggih sekarang ya. Bangsa Israel tidak punya Iron Dome ataupun rudal-rudal canggih yang bisa menembak sasaran dengan sangat tepat. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Sama seperti ketika 7 Oktober lalu Hamas menyerang Israel, Tuhan juga mengizinkan hal itu terjadi. Nah Bapak Ibu, orang-orang Israel ini dikalahkan oleh Raja Babel. Jadi mereka ditawan, dibawa ke kerajaan Babel. Dan di antara tawanan-tawanan itu ada 4 orang cakap yang luar biasa. Mereka ialah Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah hari ini kita akan belajar tentang Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ya. Pasal 3 bagian yang akan kita pelajari itu dibuka dengan menceritakan Raja Nebukadnezar itu memerintahkan untuk membuat patung raksasa. Dan semua orang yang ada di wilayah Babel harus sujud menyembah kepada patung itu ketika tanda diberi. Dan ternyata didapati bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego itu tidak mau menyembah. Nah sekarang kita baca Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 23. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Nah Bapak Ibu Saudara, patung yang dibuat ini sangat besar, 60 hasta. 60 hasta itu kalau dalam meter 27 meter. Nah kalau Bapak Ibu mau memperkirakan kira-kira seberapa ya, misalnya kalau dari lantai ini sampai ke plafon 2,7 meter, maka patung itu 10 kali ininya. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya patung itu ya, patung raksasa.
tentu saja patung itu dibuat membutuhkan waktu lama. Karena zaman itu juga masih zaman kuno ya, belum ada peralatan canggih untuk membuat. Jadi patung itu pasti butuh waktu untuk membuat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Sadrak, Mesah, dan Abednego ini ialah orang-orang di pemerintahan. Jadi ketika raja mengeluarkan titah, mereka pasti sudah mendengarnya lebih dulu. Misalnya kalau di negara kita, Presiden Jokowi mau mengeluarkan peraturan, BBM akan dinaikkan. Pasti Pak Jokowi rapat dulu dengan menteri-menterinya. Jadi menteri-menterinya pasti tahu lebih dulu dibanding rakyat biasa. Nah itu. Jadi ketika patung itu sedang dikerjakan, Sadrak, Mesah, dan Abednego ini sudah berdoa, Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, mereka ini bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu dilarang membuat patung maupun sujud menyembah. Itu di dalam 10 perintah Allah ada, Bapak Ibu bisa baca di Keluaran 10. Jadi ketika raja memutuskan kita mau buat patung dan semua orang harus menyembah, maka Sadrak, Mesah, dan Abednego ini sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena mereka tidak bisa menyembah patung. Karena mereka ialah orang Yahudi, hanya menyembah kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana ketika Sadrak, Mesah, dan Abednego ini menghadapi situasi yang memburuk. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menghadapi situasi yang memburuk. Kita akan belajar dari kisah Sadrak, Mesah, dan Abednego ini ada 3 hal. Yang pertama, tetap teguh imannya. Ayat 16 sampai 18. Ayat 16, lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak Tuanku, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu, Sadrak, Mesah, dan Abednego ini hebat ya. Mereka tetap mempertahankan imannya gitu ya. Ayat 18 tadi dikatakan yang saya garis bawah merah itu, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu keputusan mereka. Jadi mereka ini tetap mempertahankan imannya sekalipun hukuman matinya di depan mata ya. Bapak Ibu, mereka cuma punya 2 pilihan. Menyembah patung itu yang berarti melanggar perintah Tuhan, dan yang satunya lagi karena mereka tidak menyembah patung itu, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu hukuman mati yang mengerikan ya Bapak Ibu. Kalau di Amerika ya, hukuman mati yang masih berlaku sekarang ini disuntik atau dikasih kursi listrik. Dan yang saya baca tahun ini ada 1 negara bagian di Amerika mengadakan hukuman matinya dengan cara gas nitrogen. Jadi terpidananya itu dikasih masker, kemudian dialiri dengan gas nitrogen. Nah kalau di Indonesia hukuman mati yang pernah dilakukan itu ditembak mati ya. Itu Bapak Ibu hukuman mati yang saya katakan tadi itu waktunya tidak lama lah, 30 menit atau 1 jam paling lama ya. Tapi yang dihadapi Sadrak, Mesah, dan Abednego ini lebih mengerikan Bapak Ibu. Dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau kita kena api misalnya gak sengaja kena lilin atau ibu-ibu yang masak kena api kompor, panasnya luar biasa, tangan bisa melepuh. Ini bisa Bapak Ibu bayangkan, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Berarti dibakar hidup-hidup itu. Tapi saya katakan luar biasa mereka, tidak goyah, tetap tidak mau menyembah kepada patung itu. Bahkan perapian itu dipanaskan 7 kali lipat Bapak Ibu. Jadi kalau awalnya misalnya 100 derajat, ketika raja itu marah besar, dinaikkan derajatnya menjadi 700. Sampai orang yang melemparkan mereka bertiga ini aja mati. Tapi Sadrak, Mesah, dan Abednego berketetapan, tetap teguh dengan imannya. Tidak akan menyembah patung itu karena mereka percaya Allah yang mesti mereka sembah ialah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Nah Bapak Ibu, kadang dalam kehidupan sehari-hari kita ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan iman kita. Misalnya dalam pekerjaan ya, saya mendengar
ada beberapa orang ya di daerah-daerah tertentu itu ditawari kalau mau pindah agama jabatannya bisa naik, dikasih tambahan uang semacam gitulah. Atau yang paling sering mungkin dalam hubungan sosial, yaitu dalam menentukan pasangan hidup Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen mau kompromi, enggak apa-apalah menikah dengan orang yang tidak seagama. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, dikasih nasihat. Jangan sampai milih pasangan yang tidak seiman. Saudara-saudara yang mungkin akan menjalin hubungan, pastikan bahwa pasangan yang akan saudara tentukan untuk menjalin hubungan itu ialah yang seiman. Screeningnya harus lebih kuat Bapak Ibu sekarang ini. Yang pertama, pastikan bahwa orang itu ialah lawan jenis. Karena sekarang ini kan marak LGBT ya. Perempuan bisa nyamar jadi laki, ternyata setelah menikah baru ketahuan. Laki juga bisa nyamar jadi perempuan gitu ya. Jadi pastikan screeningnya yang lawan jenis. Dan yang kedua, pastikan pasangan itu ialah bukan cuma seiman, tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara yang guru-guru sekolah minggu biasa aktif pelayanan, kemudian dapat pasangan yang tidak sungguh-sungguh ya. Kalau ibadah on and off, hari ini ibadah, minggu depan bilang, saya enggak ibadah hari ini, saya ikut online aja karena tadi malam saya nonton bola misalnya. Minggu depan lagi ada alasan lagi, misalnya ngajak, yuk kita jalan-jalan, enggak ibadah. Nanti lama-lama yang sudah baik, Bapak Ibu yang biasa melayani atau saudara-saudara bisa jadi enggak melayani gitu. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pastikan Bapak Ibu, saudara-saudara, orang yang akan dipilih itu ialah orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan cuma seiman tapi sungguh-sungguh gitu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesah dan Abednego. Sekalipun masalah yang harus dihadapi itu sangat berat ya. Ini masalah hidup dan mati, tapi mereka berketetapan luar biasa. Tetap menyembah kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Yang kedua Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua ialah mengakui kedaulatan Tuhan. Ayat 17 dan 18. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu, ayat 17 tadi itu sebetulnya merupakan doa atau harapan Sadrak, Mesah dan Abednego ini ya. Yaitu bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka juga mengakui bahwa kalau misalnya Tuhan tidak mau, itu ialah kedaulatan Tuhan. Gitu. Saya garis bawah tadi ayat 18, tapi seandainya tidak. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak mengabulkan seperti yang mereka doakan, maka mereka tetap menerima karena itu adalah kedaulatan Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, Tuhan itu Allah kita. Memang dia adalah penolong kita, tapi bukan berarti kita itu kalau doa bisa ngatur Tuhan. Tuhan, kalau persoalanku ini tidak Tuhan jawab, aku enggak mau jadi Kristen lagi Tuhan. Aku enggak mau pelayanan lagi Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa Dia itu Allah yang punya otoritas atas hidup kita. Kita ini kan orang-orang yang diselamatkan, beroleh kasih karunia diselamatkan gitu. Jadi kita ini berhutang nyawa kepada Tuhan. Kita tidak berhak ngatur Tuhan. Tuhan mestinya gini Tuhan, mestinya gini Tuhan. Kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat dengan segala otoritasnya. Jadi ketika kita berdoa, kita memohon kemurahannya. Ya, supaya Tuhan memberikan kemurahannya bagi setiap kita gitu. Caranya dan waktunya itu terserah Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang
seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani mengalami ketakutan yang luar biasa karena melihat bahwa dosa seluruh dunia itu akan dia tanggung gitu. Dan Tuhan Yesus juga sempat ketakutan dan memohon pada Tuhan, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu, tapi biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Jadi teladan kita jelas Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan kita boleh memohon kepada Tuhan. Alkitab mengajar kita berdoa senantiasa. Tapi jangan lupa, Tuhan itu yang punya otoritas. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut seminar ya. Ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri ini mengajar bahwa kalau kita berdoa, mendoakan orang yang sakit, pasti keinginan kita orang itu sembuh gitu. Jadi kita boleh berdoa untuk hal itu. Tetapi kalau Tuhan berbicara lain, jadi dalam arti misalnya saya mendoakan seorang ibu gitu ya. Kemudian Tuhan berbicara, ibu ini akan saya bawa pulang, misalnya begitu ya Bapak Ibu. Maka saya harus menyerahkan kepada Tuhan. Jadi bukan terus memaksakan Tuhan, kasihani ibu ini, berikan kesembuhan. Tidak, selama Tuhan tidak berbicara secara khusus bahwa Tuhan akan membawa dia pulang, maka kita terus berdoa, kita terus memohon kemurahan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kedua, Sadrak, Mesak dan Abednego ini mengakui kedaulatan Tuhan. Mereka tetap setia dan mereka mengakui bahwa kami berdoa ini, tapi kalau Tuhan tidak jawab, seandainya tidak, ya jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai masalah untuk memuliakan namanya. Ayat 23 sampai 30, ayatnya agak banyak Bapak Ibu. Ayat 23, tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Bapak Ibu, ini saya sempat cari gambarnya perapian yang menyala itu. Rahel bisa tolong gambarnya. Nah itu gambarnya Bapak Ibu. Jadi perapiannya itu sangat besar, orang bisa masuk ya di dalamnya. Dan itu ialah ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan, ternyata ada Tuhan yang menyertainya. Bapak Ibu, akhir dari kisah ini luar biasa ya. Tuhan menunjukkan pembelaannya kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Tadi dikatakan bahwa mereka masuk dengan terikat. Tapi dikatakan bahwa itu gambarnya sudah lepas ya. Mereka bisa jalan dengan bebas. Raja melihat itu sendiri. Ini hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Mereka sama sekali tidak terbakar, tidak bau hangus pun tidak ada Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ini makan di tempat orang jual sate,
rambut kita, baju kita aja kena bau asapnya sate itu ya. Ini bau hangus tidak ada. Padahal orang yang melemparkan mereka, baru di depan ya, melemparkan karena apinya yang dipanaskan 7 kali lipat itu mati. Tapi mereka bertiga ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam aman-aman aja. Jadi Tuhan itu memberikan perlindungan yang sempurna. Sama sekali mereka tidak terkena api itu. Asapnya aja, baunya enggak ada gitu. Jadi raja itu takjub ya. Dia ngelihat kok bisa, kok ada Allah yang seperti itu dahsyatnya melindungi mereka. Sehingga akhirnya raja mengeluarkan perintah tadi ayat ke 28 dan 29, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian ayat 29 raja mengeluarkan perintah bahwa siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Jadi peristiwa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ternyata membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang mereka harus masuk, melewati itu. Mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Raja Daud mengatakan demikian dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan Bapak Ibu, lewat lembah kekelaman, tetap harus melewati lembah kekelaman. Tapi Tuhan menyertai. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, tetap teguh imannya. Yang kedua, mengakui kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan bisa memakai masalah kita untuk memuliakan namanya. Nah, ayat terakhir Bapak Ibu, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini patah semangat ketika menghadapi situasi apapun. Situasi bertambah sulit, saya tahu. Inflasi meningkat, harga-harga sudah mulai naik semua. Bagi ibu-ibu rumah tangga pasti tahu ya. Semua harga mulai naik, bagaimana kita bisa mengatur supaya bisa cukup gitu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, sesulit apapun Bapak Ibu, jangan kehilangan pengharapan. Tetap percaya Tuhan menyertai kita, Dia mengatur langkah hidup kita, Dia akan menyediakan pertolongannya bagi setiap kita.